Selamat malam buat teman-teman podcast setia Selamat malam pendengar semua. kita. Selamat malam semuanya. Ya kalau lagi dengerin pagi ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Pokoknya selamat semua. Selamat semua nih. Ini kalau boleh tahu kita berdua doang nih. Iya. Karena narasumber kita tuh udah habis. Bu. Udah habis ya? Udah nggak ada lagi Nggak ya? ada lagi. Udah. Sebenarnya bukan nggak ada lagi yang mau sih. Nggak, kita tuh udah mau di penghujung. Itu udah mau terakhir. Jadi mungkin cukup untuk narasumber ya, untuk kita itu kita stop dulu. Oke, jadi kita ini kali ini ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol aja. santai. Ngobrol santai. Asik banget nih. Kayaknya judulnya NNS. Bu. Apa tadi? Ngobrol-ngobrol santai. NNS ngobrol-ngobrol santai aja. Cheers tuh. Anjay. Jadi nih menurut lu nih, Bu. Kalau buat yang kita podcast yang kita jalani selama ini, Ya. ada nggak sih yang menurut lu tuh keseruan-keseruan dari narasumber kita itu? Di mana tuh? Sebenarnya kalau kita udah berapa kali nih podcast kali ini? Kita itu udah 4 kali kalau nggak salah. 4 kali bersama narasumber. Nah, Ini yang kelima kali. kelima. Sebenarnya kalau gue sendiri ya, kalau sama narasumber ya sebenarnya seru-seru aja sih. Ya betul. Istilahnya istilah kata tuh ya kita ngalir aja lah, ngikutin narasumbernya. Iya betul. Tapi memang ada satu episode tuh yang memorable banget nih. Apa tuh? Memang agak kalau menurut gue tuh agak absurd banget nih. Kenapa? Episode pertama kacau parah, aneh banget. Yang pertama itu bentar gua inget-inget itu yang kita tuh narasumbernya tuh ada 4 orang kalau nggak salah. Yang kita di lapangan merah. Oh, yang Mas Ora. Mas Ora, Bang Wani, Oh iya. Kak Warca sama Kak Oh, Daniel. iya. Itu absurd tuh tapi sekaligus pecah sih itu. Pecah banget. Itu permulaan salah satu episode pertama dari kita. Itu kayaknya memorable banget sih. Itu Iya. bener-bener iya, dibilang absurd, cuman banyak maknanya kalau orang tahu nih. Kalau orang-orang di sini kita tuh tahu dengerin itu diresapi itu mereka pasti tahu. Sapi, siap. Itu kan Mereka tahu pasti. Itu kan kalau nggak salah pertama kalinya kita offline. Iya betul. Pertama kali kita Betul. offline. Pertama Jadi kali kita memang offline. Agak kagok ya. Kacau itu pembahasannya memang kita nyantai aja ya. Dan teman-teman yang lainnya juga ya ngalor ngidul aja sih santai. Kalau dari Bung Kak sendiri, selama podcast ini yang paling terkesan nih yang Kalau dari gue sendiri sih ya jujur yang itu juga sih sama. Karena mungkin dari narasumbernya juga dari teman-teman biasa kita main ya gitu ya. Iya, Temen iya. biasa kita nongkrong. benar. Jadi bisa lebih lepas. Mereka ngomong itu ya sampai-sampai kita ke bawah sama alur mereka gitu. Bukan kita yang ke bawah alur ya. Iya kan? Benar. Iya. Jadinya kita malah ngikutin mereka ya. Nah, betul. Lagi serunya tuh. Kacau ini haus banget nih. Iya. Ini malam-malam banget ya ini. Jam kita take-nya jam 10 nih kalau dilihat. Jam 10 malam. Rela kita. Masih semangat lah. Masih semangat terus. Buat LK. Disponsorin apa nih kalau boleh tanya? Gak ada sponsor ya? Ada sponsor kita. Kita belum ada sponsor. Oke. Jadi buat ini kesan-pesan dulu deh kayaknya nih. Buat nanti penerus-penerus Kominfo yang bakal nerusin kita itu menurut lu gimana? Bagusnya tuh seperti apa? Apa nanti mungkin bisa seperti kita lagi kayak gini atau mungkin lebih banyak absurdnya atau mungkin lebih banyak materinya? Itu menurut lu gimana? Kalau dari gue sendiri ya sebenarnya karakter orang masing-masing. Iya sih. Emang kebetulan aja kita masuk Kominfo dan kalau kata orangnya kita orangnya asik banget deh. Asik banget. Nggak, maksudnya gue gak mau ngeklaim diri gue sendiri ya. Maksudnya karakter orang kan memang beda-beda ya. Memang gak bisa ada orang yang ngobrol depan kamera atau gimana. Ada mungkin orang yang memang cuma jago editing doang, Ya. tapi nggak bisa nge-host kayak gini kan. Tapi buat teman-teman nanti yang istilahnya jadi penerus dari Kominfo, gimana ya? Pesannya tuh kalau bisa ngejalaninnya itu kalau bisa ngeluarin ide-ide terbaru lagi. Ya. Soalnya kan memang dari kalau bisa ide-ide yang lebih baru, lebih fresh lagi, ya jangan monoton gitu. Kalau bisa dikembangin lagi, Iya, lebih bagus. It's okay podcast lanjutin, tetap kalau bisa podcast tetap dilanjutin ya. Ya, Bang harus Harus dilanjutin. Soalnya ini tuh salah satu platform yang gimana tuh apa ya? Isinya tuh bisa jadi keluh kesah mahasiswa. Iya benar. Bisa jadi buat motivasi mahasiswa yang lain juga, Benar. ya kan. Jadi salah
salah satu platform yang bisa didengar dan bisa dilihat gitu. Karena kan kalau sekedar postingan aja dan sebagainya itu Kurang ya. iya kurang sih. Kurang banget. Sebenarnya kalau buat nanti yang buat lanjutin teman-teman atau adik-adik yang lanjutin, kalau bisa ya daftar nanti kalau ada yang mau daftar IMA masuknya ke Kominfo deh. Ini adalah recommended banget. recommended ini apa ya istilahnya? Pokoknya tuh proker kita tuh asik-asik. Proker kita asik. Terus kita ngebuat poster. Pokoknya tuh kreativitas kita tuh diuji di sini. Di Kominfo itu. Apalagi kalau teman-teman, tapi buat yang teman-teman nggak bisa apa-apa juga nggak masalah. Nggak masalah, bisa kok. Kan nggak harus jago editing juga, jago ngomong, jago ya kayak presenter, videografer, fotografi, semua bisa diterima di Kominfo. Iya betul. Apalagi yang kayak orang-orang yang malas mikir atau bukan malas mikir sih, kayak kurang begitu memikirkan kayak gue mau ikut hima, cuma gue bingung mau ikut apa. Takut kayak ngeliat proker-proker yang lain tuh kayak serem-serem banget kan, kayak ngelakuin ini lah ngelakuin itu. Tapi di Kominfo itu santai-santai aja bro. Departemen paling keren, Paling santuy. yang ada di hima. Kan. Gila. Tapi jujur sih ini gue nggak menarik dulu pada buat masuk Kominfo nggak. Ini real dari perasaan gue sendiri dan apa adanya gue omongin. Iya, benar-benar. Dan juga nggak ada tuntutan ya. Bukan berarti nggak boleh gabung departemen lain ya. Iya. Departemen lain juga keren-keren, cuma memang departemen itu dikhususkan buat teman-teman yang kreativitasnya tuh di luar batas. Yang kalau punya ide liar tuh agak ngawur. Kalau teman-teman yang punya ide kayak gitu tuh cocoknya tuh gabung Kominfo. Itu paling titik juga, nggak bisa diganggu udah kacau sih. Soalnya kalau kita sendiri ya, mungkin kalau dari teman-teman podcast pendengar kita memang sering lihatnya kita. Sebenarnya kita juga ada teman-teman di belakang kamera ini memang nggak kelihatan ya. Yang buat ngetek video kita, yang edit video kita. Tim suksesnya banyak kok. Tim suksesnya banyak. Coba suaranya mana dong? Memang kelihatannya aja yang mungkin teman-teman pendengar tahu memang 2 orang ini aja. Tapi nanti kita coba ya cantumin teman-teman nanti ini di layar ini pasti ada foto-foto. Ada foto-foto tim kreatif kita aja. Nah, itu nanti kita cantumin di sini ya. Nanti semoga yang edit ya, tolong cantumin ya, bagus. Kalau bisa nomor teleponnya di bawah sini. Iya, boleh di IG kita ya. Soalnya teman-teman mungkin siapa tahu ada yang mau kerja sama Kominfo. Betul. Kita terbuka banget orangnya. Siapa tahu ada yang mau manggil kita ya. Boleh. Itu di luar job dari ini. Boleh deh, lanjut. Kata. Mataku minus. Ajak join 5 bagi 2. Ajak join 5 bagi 2. Ajak join 5 terus apa namanya buat punya barangkali ada namanya kolaborasi mau kasih info-info gitu langsung aja. Oke. Rolling take 2, rolling action. Oke. Memang kalau di Himalaya sendiri kan banyak departemen-departemen. Iya. Dagri, Lugri, PSDM, Kominfo, apalagi Bu? Banyak sih kayaknya. Minat bakat. Iya. Minat bakat. KWU. Itu banyak banget. Jadi salah satu cara buat teman-teman mengeksplor diri atau teman-teman angkatan 2021, 2022 yang ingin mengeksplor dirinya lebih dalam lagi, terutama di lingkungan LK ya, bisa gabung banget di Hima LK. Iya betul. Maksudnya kan kalau nggak di rumah sendiri mau di mana lagi gitu. Iya. Ya apalagi kan gini ya, kalau gue berpikir sih di umur kita yang umur sekarang gitu ya, kayaknya ide-ide liar itu masih banyak yang harus diarahkan. Bener-bener. Tanpa kalau misalnya kayak ide kita, ya memang kita nggak usah pakai ngomong tabu ya. Kalau ide kita di umur segini tuh bener-bener liar. Iya, Tapi bener. liarnya itu kita juga harus terarah. Kita liar tuh mau kemana? Dan mungkin bisa nanti ada wadah untuk menampung keliaran kita. Ya contohnya kayak misalnya kita kayak suka ngobrol, kita kayak suka
sharing-sharing segala macam, ada kominfo. Terus kita juga sering-sering kita mau bikin acara atau apapun, bisa juga ke PSDM mungkin ya. Iya, Banyak kok. Jadi jangan sia-siain ide liar kalian itu jadi hal yang negatif. benar Karena sayang banget. Gitu sih. jadi istilahnya di MLK ini kan kalau teman-teman 21 22 yang udah pernah jalan kan banyak banget ya acara yang dibikin. Contohnya kemarin ada Akakap LKK. di mana lombanya memang istilahnya memberi fasilitas teman-teman yang mempunyai minat bakat di bidang keolahragaan atau pokoknya skill-skill dari mereka kita naungi, kita buat lomba kompetisi kan. Akhirnya mereka bisa mengekspresikan diri mereka, bisa menunjukkan skill terbaik mereka ya, kompetisi antar kelas. Terus kemarin ada FPWP, Farewell Party, Welcome Party, di mana acaranya tuh kan kita menyambut adik-adik tingkat kita yang baru masuk dan kita memberikan penghargaan atau memberikan istilahnya kayak reward buat kakak tingkat kita yang udah lulus, memberikan selamat lah istilahnya. Ada FPWP, terus ada makrab, itu acara juga paling seru itu makrab. Seru. Iya, makrab. Dan acara paling besar di LK tuh the big event JRC. Kalau boleh tahu the big event di LK nggak cuma di LK ya, mungkin Defense ya, acara terbesar yang ada di Defense, salah satu acara terbesar yang ada di Defense JRC yang mungkin sempat vakum beberapa tahun ini ya, memang dikarenakan karena COVID dan kita memang udah mau mulai start lagi kalau nggak salah ya, dari teman-teman kementerian departemen apa? Kalau JRC itu iya Ristek, kalau departemen Ristek itu kan yang untuk menaungi dari JRC itu Java Robot Contest. Gimana tuh memang acara kompetisi yang terbesar, salah satu terbesar di Indonesia gitu. Dan acaranya dipegang sama Hima, bukan sama fans. Ini bukan acaranya manajemen, tapi acaranya Hima, himpunan mahasiswa LK. Dan acaranya tuh acara se-Indonesia. Kalau kita pernah diceritain juga kan, kita kan kalau dari kami sendiri memang belum pernah ngejalanin event itu ya. Cuma memang dari segala kegiatan yang ada di LK, event-event itu pada dasarnya kan kita kan di situ melatih ilmu-ilmu baru, istilahnya dalam mengorganize suatu acara, mengorganize suatu tim, mengorganize suatu sponsorship. Kita membuat acara sedemikian rupa besarnya. Tapi semoga aja sih tahun depan ada jersey juga. Soalnya kayaknya udah mulai start juga ya. Iya. Ya teman, agak susah sih, agak butuh waktu yang lama karena kita kan baru normalisasi gitu. benar. Tapi semoga aja, Semoga ke depannya. Buat teman-teman 21, 22 ini sih saatnya sih. Kayak maksudnya ada kesempatan nih bisa diambil nih. Apalagi kan acaranya kan kalau boleh tahu semua satu LK pasti berkecimpung di event ini. Iya. Wajib sih kayaknya. Wajib sih ya. Memang mega proker kan ya. Mega proker. Salah satu proker. Aku juga menantikan sih. Maksudnya ini acaranya ini hubungannya tuh sama gak cuma LK aja, sama manajemen, sama orang luar juga, sama mungkin kalau bisa sama kementerian pendidikan, sponsorship. Itu kan adalah suatu ilmu yang istilahnya gak kita dapatkan di mata kuliah kita. Gak ada tuh kayak ilmu mengorganisasi suatu event, mengorganisasi suatu tim, mengorganisasi suatu acara dan sebagainya gitu. Ini salah satu kesempatan buat adik-adik angkatan 21, 22 ya di tahun depan sih. Kita semoga ya. JRC. Apalagi kan kampus kita itu kan fans itu bisa dibilang itu kiblatnya elektronika sih. Kiblatnya elektronika. Apalagi kiblatnya robot. Itu karena kampus kita itu sering banget ya itu nyabet juara itu. Keren sih emang. Kasar. Setelahnya meskipun nggak terkenal tapi sering menang gitu. Iya. Maksudnya kalau masalah juara tuh jangan dianggap remeh. Jangan remeh. Tapi kalau soal nama nggak masalah. Iya, kalau oke lah nama ya udah lah ya. Ya karena memang umur kampus kita juga masih muda.
terbilang muda lah ya. Iya. 34, 35, 33, 32. 23. Ya itulah, berapapun umur kampus kita, aku cinta fans ya. Aku juga cinta ya kak. Soalnya memang kalau dari gue sendiri Bu ya, oke lah gue cukup concern mengenai elektronika, tapi kalau cita-cita gue sendiri nih ya untuk LK kedepannya nih, gue itu pengen ngadain event konser, bukan konser sih lebih tepatnya, bukan event meriah seru-seruan yang ada di fans. Itu sih salah satu cita-cita gue tahun depan ya. Kalau semoga terwujud sih, maksudnya soalnya memang dari segi gua secara gua kuliah di IPAS tuh gua ngelihat kampus gua sama kampus lain tuh kayak beda gitu. Kayak kampus lain tuh acara tuh sering banget gitu dan seru-seru dan istilahnya membebaskan mahasiswanya untuk mengeksplor diri mereka gitu, bikin acara apa. Tapi bukan berarti IPAS pelarang ya, enggak ya. Memang dari manajemen memang ya mungkin karena kampus kita kan dalam masa pembangunan ya. Iya. Mungkin karena juga butuh banyak katanya gitu. Karena masa pembangunan ya. Jadi mungkin memang event-event sebesar itu mungkin agak susah juga sih karena juga kampus kita kecil juga kan. Iya. Sulit untuk apa ya? Sulit lah pokoknya itu salah satu itu gue sih cita-cita gue di tahun depan sih. Cita-cita gue sih semoga Kominfo ini yang lanjut itu serius, bener-bener. Dah itu, karena yang gue lihat itu dari diri gue sendiri juga sama Bung Habel itu kita cuma mainan doang sih. Iya sih. Iya kan? Iya kan? Lu ngerasa gak sih? Sebenarnya Gue tuh kayak lebih fokus ke Kominfo itu sebenarnya tuh ini wadah yang bagus. Iya. Buat anak-anak yang kreatif. Sebenarnya bukan mainan sih Bu. Maksudnya kita bukan mainan, tapi lebih kalau gue sih lebih tepatnya memang bukan masanya sih kalau gue. Kayak ya udahlah, karena udah terbiasa terlalu santai karena online tadi. Tapi bukan berarti kita mainan. Maksudnya setiap program yang kita jalani kita serius terus deh kayaknya. Ya, tapi mereka mungkin banyak orang yang anggap itu kita serius, padahal itu mainan kita gitu, paham gak sih? Iya paham ya. Iya paham. Sebenarnya ini bukan suatu hal yang berat. Ini malah kita seneng nih kayak gini. Maksudnya bukan suatu beban gitu. Iya, bukan nggak beban. Enggak, jadi kayak mainan gitu. Intinya masuk Kominfo. Nah itu dia. Lebih tepatnya masuk email kan. Iya betul. Kalau bisa full tuh satu LK masuk email kan. Karena LK itu menurut gue itu dia tuh kayak menganut sistem kekeluargaan. Mereka itu ngerangkul gimana caranya setiap warga LK itu menjadi satu. Bisa. Kayak gitu sih kak. Sistem kekeluargaan itu bener-bener apa ya, kental banget. Iya. Itu yang gue apresiasi. Sama ini sih. Kalau di email LK itu kalau gue lihat sendiri tuh dia tuh bener-bener merangkul tiap-tiap orang itu yang bener-bener punya niat, punya semangat gitu dan punya skill teman-teman yang keren-keren pasti dirangkul semua, nggak bakal dilepas juga. Dan memang dari pihak kalau masalah mahasiswa tuh apa PSDM ya? Ya. PSDM. Jadi kalau dari gue sendiri sama Dagri sih, kalau Dagri kan juga menaungi yang internal juga. Tapi kalau gue nangkepnya memang ini sih, LK ini kalau kesan gue ya, memang kalau dari segi internal kurang sih kita. Kalau dari gue ya, maksudnya kurang event-event yang dimana itu sebenarnya bisa diadakan untuk merangkul kita semua, lebih merakatkan gitu loh. Tapi memang dari segi kabinet kali ini kan memang kayaknya yang singkat ya, soalnya kan mau normalisasi dan kita mau menormalkan timeline dari Hima LK itu sendiri kan. Jadinya kedepannya buat teman-teman yang bakal ngelanjutin Hima LK mungkin siapa ya kira-kira yang jadi kahim caka selanjutnya? Ya kita nggak tahu ya kita. Ya kita berdoa aja semoga orangnya itu amanah. Benar. Terus juga hanya
menutup diri. Benar-benar sama terbuka. Soalnya kalau istilah kata tuh pemimpin itu kan yang harusnya itu mengayomi Ya, semuanya ya. dan memahami Iya, sikap benar-benar. setiap warga-warganya. Soalnya kalau semakin kesini kan, kalau gue sendiri kan istilah kata senioritas tuh udah mulai melebur nih kan. Makin seru soalnya. Bener sih. Oke lah, kita pasti saling menghormati satu sama lain ya. Tapi memang kalau di LK sendiri ya, senioritas tuh udah hampir memang tipis banget nih, jarak antara senioritas sama adik tingkat sama kakak tuh kayak tipis banget nih. Kalau gue sendiri ngerasain tuh adik tingkat sama kakak tuh nggak ada nih, kayak canggung-canggung tuh nggak ada, kayak seru banget. Itu sih yang gue senangnya di LK tuh. Ya sebenarnya buat di kayak zaman sekarang itu senioritas kalau menurut gue sih udah nggak zamannya sih. Iya benar-benar. Sekarang itu zamannya gimana cara kita ngerangkul supaya dia nyaman dan kita nyaman. Benar itu sih. Sama-sama saling menguntungkan aja sih, nggak ada yang dirugikan satu sama lain. Itu sih kalau Iya, dan di Hima LK juga gue amati dulu senioritas itu nggak ada. Kita semua sama. Gitu sih. Itu yang gue salut banget. ya intinya kita lebih ke ini sih. Ya sebenarnya bukan mengajak ya. Ya teman-teman dari LK 21 dan 22 mungkin bisa lihat ya mas mbaknya yang ikut himpunan atau gimana. Mungkin oke lah selangkah lebih maju ketimbang mas mbaknya. Bukan berarti mas mbak yang gak ikut Hima LK tertinggal, enggak. Cuma himpunan adalah salah satu istilahnya tempat kalian mengeksplor diri lah. Maksudnya kalau memang ya kan oke lah di PENS banyak lembaga yang bisa menaungi macam-macam gitu. Tapi kan memang kompetisinya memang banyak kan. Iya. Dan kalau di LK sendiri kan masa kita nggak nerima keluarga kita sendiri, itu sih ya. Maksudnya Baik lagi ya. iya, maksudnya balik lagi kan gampangannya itu. Masa kita nggak nerima keluarga kita sendiri, masa kita nggak nerima anak LK sendiri. Pasti apapun kalau mereka daftar atau mereka masuk LK pasti kita terima. Pintu terbuka lebar untuk teman-teman LK 21 dan 22 sih. Pokoknya kita nanti kedatangan kalian. Kita tunggu kedatangan kalian. Sama kita tunggu mungkin dari kabinet yang barunya akan melanjutkan. Semoga ada kesempatan buat nanti kabinet yang akan melanjutkan. Ya semoga proker-prokernya lebih keren lagi sih. Iya sih emang. Itu wajib sih. Wajib sih. Sama proker yang sudah dijalani tahun kemarin ya mungkin lebih diperbagus tahun ini. Apalagi nanti mungkin tahun depan itu agak lama ya mungkin. Bisa jadi. Soalnya kalau kabinet kali ini, kabinet bara aksi ya, itu menurut gua keren banget, udah cukup. Istilah kata ya kayak apa aja lah. Kabinet beraksi yang tahun ini, bukan tahun ini, periode tahun ini gitu, gimana kalau gue lihat ya, udah keren banget sih, udah sedemikian rupa mengejar timeline-nya untuk supaya menormalisasi dari Hima LK itu sendiri sih. Salut buat Mas Dava ya, Kak Hima LK. Apalagi dilihat itu kan dari jangka waktunya itu kan nggak begitu banyak ya, nggak begitu lama ya. Cuma beberapa sebentar doang waktunya. Tapi udah bisa menonjolkan bahwa kita tuh bisa, bisa seperti bener, itu. Benar. Salut buat Mas Dava Lamsyah, Kahima LK. Dan wakahimanya? Wakahimanya ini ya ini kan udah reshuffle karena Oh iya. Udah reshuffle. Kalau yang baru nih Nurdin kalau nggak salah, Mas Nurdin ya. Itu wakah yang baru. Sama kalau boleh ini sih kadep PSDM yang baru sih. Salut buat Mas Geva ya, Asif Haldo. Oh, Mas Geva. Terus Terus keren-keren juga buat mas-mas kadep yang lainnya. Dari Dagri ada Mbak Ambar. Bener kan ya? Ya, dari Lugri ada Mas Atalah. Itu keren juga. Ada dari KWU Mas Asfandani. Terus dari Ristek ada Mbak Alivia Azara. dan dari Kominfo sendiri ada Mas Rafli. Dari minat bakat, jangan lupa juga Bu. Minat bakat ini salah satu yang benar-benar ini juga sih memfasilitasi mahasiswanya untuk di bidang keolahragaan sih. Oh iya. Terutamanya salut buat Mas Adib. Itu soalnya kan di Mikat itu ada ini ya, apa sih, komunitas-komunitas
yang bisa itu tuh bisa teman-teman tuh kalau acara yang ada di LK ini banyak banget sih, bisa teman-teman ikutin semua ya. Kalau kampus Merdeka sekarang kan ada kuliah tamu. Kalau buat teman-teman yang merasa pengen nambah ilmu dan sebagainya bisa ikut kuliah tamu. Terus ada komunitas olahraga, komunitas line tracer, komunitas volley, basket dan sebagainya. Terus ada acara-acara yang pastinya keren sih dia. Banyak banget pokoknya. Gue sampai banyaknya itu emang gak bisa dipikirin. Gak bisa. Jangan malu untuk mengikuti acara-acara itu gitu. Soalnya kan komunitas kalau memang yang bisa basket, monggo. Kita terbuka lebar gitu, terbuka buat teman-teman yang punya skill-skill apa gitu. Atau mungkin buat teman-teman yang ingin mengadakan acara atau mungkin teman-teman yang mau kerjasama dengan Hima LK, bisa banget dihubungin kita ya di sini ya. Ada IG Hima LK ya buat teman-teman mungkin dari luar kampus atau himpunan lain yang mau kerjasama sama kita terbuka banget. Gimana lagi nih? Ya, mungkin kayaknya kita udah agak lama ya mungkin ya buat menemani para penonton setia kita ini. Ya pokoknya selama kita berpodcast ria, kalau ada salah-salah kata ataupun salah ucapan ataupun ya merasa tersindir atau gimana, pokoknya kita minta maaf sebesar-besar ya. Iya benar banget. Kalau buat cuma bintang tamu yang sekiranya ada kata yang menyindir hati, ya kita minta maaf. Kita minta maaf dan terima kasih banyak udah mau meluangkan waktu buat kita bisa berbincang-bincang. Iya, pendengar setia kita terutama. Iya, pendengar setia kita. Nantikan podcastnya kita. Itu dia. Iya, kita bakal ada lagi nggak? Kalau untuk ada lagi kayaknya mungkin susah ya kayaknya. Susah ya kayaknya. Ya mungkin bisa aja nanti dari yang melanjutkan Bisa ya nanti. ini tuh bisa memanggil kita. Nanti buat pendengar setia kita pasti kita pasti. Oke, mungkin kita cukupin aja ya karena udah lumayan malam ya. iya udah capek juga sih, udah Iya. jam 10 lebih kayaknya. Berapa menit kita berbincang-bincang nih, Bung Habel? Ya, cukup panjang ya. Cukup panjang. Kayaknya kalau berdua memang agak terasa aneh. Kita kayak biasa ngobrol tapi ngobrolnya direkam ini ya. Tapi keren banget. Cuma nggak apa-apa sih. Oke, mungkin sekian untuk perjumpaan kita kali ini. Iya. Sampai jumpa kembali nih kayaknya nanti kita sama host-host yang barunya. Iya, host yang baru dengan narasumber yang baru dengan konten-konten yang lebih keren lagi yang pastinya ada di Hima. Saya Bung Hans. Saya Abel. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Polka Podcast.